SBY angkat tangan, kader memberontak dan menunggu nasib AHY di lembaga survei. Ditulis oleh Cak Anton di siawar.com. Seumur hidup, saya belum pernah mencoblos Partai Demokrat. Sama halnya dengan PKS, baik itu yang terwakili melalui Pileg hingga Pilkada dan Pilpres, di mana salah satu partai pengusungnya adalah Demokrat. Alasannya, saya cukup sederhana, begitu banyak catatan kebijakan yang kurang tepat, dan bahkan saya anggap salah dari SBY selama ia menjabat menjadi presiden. Sedangkan SBY secara tidak langsung akan tercermin sebagai penguasa Demokrat. Selagi SBY masih mencengkram Demokrat, sulit untuk berharap banyak kepada Demokrat untuk kemajuan bangsa. Kalau boleh jujur, saya beberapa kali golput saat Pileg. Hal itu karena saya menganggap rezim berganti rezim tidaklah ada perubahan bagi kehidupan kami, para rakyat jelata yang terwakili oleh DPR. Tetapi saya mulai mikir, nggak golput lagi waktu Pileg karena wejangan salah satu dari tim pemenangnya SBY saat Pilpres, orang yang juga berbagi strategi dengan PKS ketika itu. Saya akhirnya sadar bahwa perda diskriminasi terjadi karena kita yang nggak rasis atau intoleran lebih memilih golput, sehingga yang terpilih wakil-wakil yang pemikirannya rasis dan cenderung intoleran. Pada akhirnya saya mulai sedikit paham tentang perjuangan di negeri demokrasi. Perjuangan yang harus diupayakan tetapi tetap mengikuti koridor yang ada. Pada akhirnya saya pun tergugah untuk mengkampanyekan Megawati yang berpasangan dengan Prabowo. Meskipun saya bukanlah orang Gerindra atau PDIP, atau bahkan saya pun tetap golput untuk Pilpres meskipun Pileg nyoblos. Dengan dalih pendidikan politik karena begitu banyak partai yang dicoblos ketika itu, saya sedikit menyelipkan rekomendasi tentang partai apa yang harus dipilih dan capres pasangan mana yang recommended disertai alasannya. Alasan itulah kenapa saya gak antipati terhadap Prabowo, meskipun saya pendukung Jokowi. Sebab, masih ada nilai-nilai yang bisa saya jadikan alasan untuk itu. Dan gak saya buka di publik hingga detik ini. Pada akhirnya saya mulai gak golput semenjak Jokowi muncul, baik itu Pileg maupun Pilpres. Sedangkan kalau Pilkada tetap saja tergoda untuk golput. Sebab di daerah belum menemukan pemimpin yang bisa dibanggakan. Peta politik pun gak searah dengan nasional. Misalnya, kalau calonnya cuma dua, yang satu diusung sama koalisi PKS, lawan koalisi Demokrat. Meskipun politik itu dinamis, tetapi saya belum menemukan alasan untuk bisa menerima SBY sebagai orang yang layak diperjuangkan atau diberi tepuk tangan. Oleh sebab itu, sebagai orang yang selalu mencoba menjunjung demokrasi, tidak ingin Demokrat hancur, sebab masih ada orang-orang seperti yang saya ceritakan dalam tubuh Demokrat. Masih ada orang-orang yang peduli dan menjunjung demokrasi yang berkualitas. Meskipun terkadang, keadaan yang membuat harus diam sambil menunggu waktu yang tepat. Jika AHY diturunkan oleh kader-kadernya sendiri, itu pun seperti sebuah tanda kejatuhan SBY. Bila perlu, Ibas pun dilibas agar tidak diberi ruang dalam partai berlogo Mercy tersebut. Karena jika Ibas masih diberi ruang, itu hampir sama saja belum memotong secara penuh tangan-tangan gurita SBY dalam tubuh Demokrat. Surat yang dibuat oleh AHY kepada Jokowi itu seperti menandakan bahwa SBY sudah frustasi karena sangat sulit mempertahankan posisi anaknya dalam Demokrat. Sebab, jika tidak frustasi, rasanya sulit diterima nalar ketika SBY membiarkan AHY sang putra mengirim surat pada Jokowi terkait adanya potensi digulingkannya AHY dari kursi Ketua Umum Demokrat. Sebab, sekelas SBY semestinya sudah paham bahwa hal itu tidak akan berubah apapun juga. Ancaman terbesar bukan dari orang luar di lingkar Jokowi, tetapi dalam tubuh Partai Demokrat itu sendiri. Asumsinya SBY sudah sulit mengendalikan gejolak yang ada di tubuh Partai Demokrat itu sendiri. Ia yang sudah menjadi presiden selama 2 periode, pamornya seperti jatuh dan dianggap tidak lagi mampu mendongkrak suara Partai Demokrat. Hal itu dilihat dari penurunan suara Partai Demokrat. Jika sudah begitu, para kader pun tak akan tutup mata dengan kenyataan ini. Ditambah lagi, AHY yang dijadikan ketua umum dianggap tak memiliki gebrakan apapun. Jika AHY tak memiliki gebrakan apapun namun tetap menjual, saya rasa para kader pun akan tenang dan tak akan bergejolak. Kesempatan dan waktu sudah diberikan kepada AHY pada pemilu Pileg 2019 dan Pilkada yang baru saja lewat. Namun dengan dijadikannya AHY maskot, dalam baliho pun tak mampu mendongkrak perolehan suara partai, tak mampu berkontribusi terhadap suara calon kepala daerah yang diusung. Kesempatan terakhir sudah disia-siakan oleh AHY. Jalan satu-satunya bagi SBY untuk menyelamatkan karir politik AHY tentu saja dengan membuat AHY sama nasibnya seperti dirinya dulu, yaitu seperti terlihat diselimi oleh penguasa.
Jikapun nanti AHY didepak dari ketua umum partai, tetapi jika masyarakat percaya bahwa AHY dizalimi oleh pemerintah melalui Muldoko, paling tidak nama AHY bisa mencuat dan tetap memiliki potensi ada partai yang melirik. Lalu bagaimana partai-partai tahu kalau nama AHY masih bisa menjual? Tentu saja dengan elektabilitas yang dirilis berbagai lembaga survei. Meskipun ini baru asumsi dan perkiraan, paling tidak itulah yang bisa dibaca. Udah itu aja. Gurih, Densus 88 kuliti rekening FPI. Ditulis oleh Mpok Desi di siwar.com. Makin ngeri tapi gurih. Memasuki babak berikut dari perjalanan FPI setelah 92 rekening dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kini detasemen khusus atau Densus 88 anti teror Polri dilibatkan. Waduh, kenapa bisa begitu? Sebentar, jangan baper mengira ini sentimen rezim ya. Ini hanya untuk memastikan atau menyamakan persepsi tentang laporan hasil analisis PPATK terhadap beberapa rekening yang diduga terdapat pelanggaran hukum. Begitu deh dugaan Kepala PPATK Dian Ediana Rey. Meski sebelumnya klaim FPI itu untuk dana kemanusiaan loh, ups, gelap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik Polri, diketahui adanya beberapa rekening yang akan ditindaklanjuti penyidik Polri dengan proses pemblokiran karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum. Ujar Dian, Minggu 31 Januari 2021, dikutip dari kompas.com. Paham ya, jadi ini bukan menggiring opini, seperti pendapat mantan Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro. Setahu saya, tidak ada dana FPI untuk kegiatan terorisme. Nah, tiba-tiba Densus dilibatkan. Saya melihat bahwa ini sebagai upaya penggiringan opini, ujar Sugito saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Sabtu 3 Februari 2021, dikutip dari sindonews.com. Waduh, situ salah paham lagi FPI. Oke, kita tahu sama tahu sajalah kalau membicarakan FPI bisa 1000 rasa, 1000 arti. Kok jadi ingat bercandaan maaf bajai? Kata orang, jika naik bajai, hanya tukang bajai dan Tuhan yang tahu kapan belok. Hehe, maklum, bajai suka dadakan beloknya. Nah, mirip-mirip dengan FPI yang doyan belok kapan saja. Membicarakan aksi kemanusiaan, bisa jadi beda definisi dengan aksi kemanusiaan orang pada umumnya. Lawong, ketika di awal rekening dibekukan, Munarman langsung nyanyi, menuduh ini praktik Zionis. Rezim ini menggunakan strategi militer untuk memotong logistik lawan. Cara seperti ini mengadopsi Amerika, Yahudi, Israel, Zionis, kata Munarman kepada tim blak-blakan detik.com di kantornya, Senin 11 Januari 2021. WK, kocak, nyaring dulu, diam kemudian. Mungkin begitu slogan mereka. Padahal, pembekuan yang dilakukan PPATK merupakan kelanjutan dari Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan FPI merupakan keputusan yang perlu ditindaklanjuti oleh PPATK sesuai kewenangannya. Kenapa PPATK? Ya, karena PPATK adalah lembaga intelijen independen keuangan yang memiliki kewenangan utama. Salah satunya kewenangan untuk meminta penyedia jasa keuangan atau PJK untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 huruf I Undang-Undang Tindakan Pidana Pencurian Uang atau bahasa bekennya money laundering. Paham ya, jadi bukan karena pemerintah iseng, tetapi memang begitu langkah hukumnya kawan, termasuk keterlibatan Densus 88 saat ini. Itu juga untuk memastikan dugaan yang ada. Apa iya rekening FPI ini berurusan dengan aksi teroris atau tidak? Nah, kalau tidak kan akan terbuka. Masalahnya kalau iya juga terbuka. Seru, ini dia yang repot, bikin ada yang kebelet ngompol. Menolak lupa, ada rekam digital MRS. Di dalam sejumlah videonya terlihat menunjukkan dukungan terhadap gerakan khilafah dan terorisme.
Dilansir dari bbc.com, Menko Polhukam Mahfud MD juga menampilkan sejumlah video yang dianggap menunjukkan dukungan ormas Islam tersebut terhadap gerakan khilafah dan terorisme. Di antaranya, pidato Imam Besar FPI Rizik Syihab dalam sebuah unjuk rasa mendukung apa yang baik dari ISIS, dan anggota FPI menyaksikan baiat masal ISIS di Makassar pada 25 Januari 2015. Bagaimana dong FPI? Kok semuanya nyambung sih? Jangan bilang juga bukan begitu maksudnya MRS. Karena kalau selalu bilang bukan begitu, bukan begini, dan semua serba bukan, bisa repot urusannya. Terus, ngapain di negeri ini ada hukum? Kalau ujungnya yang benar harus versi FPI. Intinya pada akhirnya semua bakal terbuka. Seperti aroma nasbuk yang selalu menggoda. 1 karet, 1 telur, 2 karet nasi rendang. Sayang, rekening digulung. Nasbung jadi kenangan. Jangan bingung bang, ngerinya jadi panjang ujungnya kurungan. Hehehe, pantunnya berjudul